Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Saya Gita Rizky Syahlia dari Prodi Informatika tingkat 2 kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS pada semester kali ini. Nah, yang pertama ini saya akan membahas mengenai networking fundamental. Nah, apa itu komputer network atau jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah memungkinkan komunikasi antar komputer dan perangkat lain dengan lebih efisien. Sebagai contoh, semisalkan kita di lantai satu ini mempunyai sebuah dokumen yang berisikan pengeluaran data bulan ini gitu. Nah, terus ada bagian keuangan yang meminta data tersebut gitu. Nah, mereka tuh berada di lantai 5. Semisalkan kita menggunakan cara manual yaitu dengan menggunakan USB atau flash drive, itu kan kita perlu memindahkan dokumen tersebut terlebih dahulu gitu ke dalam USB atau flash drive tersebut. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut terpindahkan gitu ke dalam USB atau flash drive tersebut, kita perlu pergi ke lantai 5 gitu, ke ruangan bagian keuangan tersebut untuk memberikan USB atau flash drive tersebut. Nah, hal ini kan itu sangat tidak efisien gitu dan agak membuang waktu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan jaringan komputer untuk berbagi dokumen itu eh, sangat mudah gitu. Nah, karena kita itu berada di jaringan yang sama gitu. Untuk berbagi dokumen itu sangat mudah. Nah, hal ini tuh sangat menghemat waktu dan juga kalau semisalkan menggunakan jaringan tuh berbagi dokumen kita bisa kolaborasi gitu. Nah, terus juga kalau dokumen tersebut tuh bisa diakses sama siapa aja gitu. Nah, lalu selanjutnya ada komputer standalone. Apa itu komputer standalone? Komputer standalone adalah komputer yang beroperasi secara independen atau dapat berdiri sendiri tanpa terhubung ke jaringan komputer lain. Artinya, semua aktivitas dan sumber daya dijalankan dan digunakan hanya oleh komputer itu sendiri tanpa berbagi atau berinteraksi dengan komputer lain. Nah, komputer standalone ini cocok untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan koneksi jaringan atau di tempat di mana keamanan ekstra diperlukan karena risiko serangan dari luar jaringan. Sebagai contoh itu ada komputer pribadi di rumah. Nah, komputer pribadi di rumah ini tidak terhubung ke internet atau jaringan lainnya karena biasanya itu hanya digunakan untuk mengetik-mengetik saja atau menonton film atau bermain game secara lokal. Nah, kemudian ada komputer parkir di toko kecil yang tidak memerlukan koneksi ke jaringan komputer karena komputer tersebut tuh hanya digunakan untuk menjalankan sistem pembayaran dan stok barang. Lalu selanjutnya ada, nah, di sini itu perbedaan dari komputer network dan komputer standalone. Nah, yang pertama dari segi koneksi dan interaksi. Dari jaringan komputer, beberapa komputer atau perangkat lain saling terhubung melalui jaringan, baik melalui kabel ataupun net kabel. Nah, kalau komputer standalone itu tidak terhubung ke jaringan apapun. Komputer ini tuh beroperasi secara mandiri tanpa interaksi atau berbagi sumber daya dengan komputer lain. Nah, lalu yang kedua itu ada dari berbagi sumber daya. Nah, kalau semisalkan dari jaringan komputer itu, pengguna dapat berbagi file, data, perangkat keras, akses internet, dan aplikasi di antara komputer lain yang terhubung ke jaringan. Sementara komputer standalone itu sumber daya seperti file, data, perangkat keras, dan aplikasi hanya dapat diakses oleh komputer itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu ada dari komunikasi. Nah, kalau misalkan jaringan komputer ini memungkinkan komunikasi antar perangkat. Komputer dalam jaringan bisa saling mengirim pesan, data, atau bahkan mengontrol satu sama lain melalui jaringan. Nah, kalau semisalkan komputer standalone ini tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan perangkat lain, semua operasi terbatas pada satu komputer tanpa kemampuan untuk mengirim atau menerima informasi dari perangkat lain. Nah, lalu selanjutnya ada dari keamanan. Nah, jaringan komputer lebih rentan
terhadap serangan dari luar atau cyber attack karena komputer terhubung dengan perangkat lain atau internet. Nah, sedangkan komputer standalone lebih aman dari serangan eksternal karena tidak terhubung ke jaringan atau internet. Lalu yang kelima itu ada dari kemudahan kolaborasi. Nah, jaringan komputer ini memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja secara kolaboratif dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan komputer standalone itu kolaborasi lebih sulit karena tidak ada akses langsung antara komputer. Nah, lalu yang terakhir itu ada dari kecepatan akses. Nah, jaringan komputer itu dapat memberikan akses lebih cepat ke informasi atau perangkat keras yang dibagikan. Karena semua perangkat terhubung secara langsung dalam satu jaringan. Nah, sedangkan komputer standalone itu akses ke perangkat keras dan file itu terbatas pada kecepatan komputer itu sendiri dan tidak dapat akses langsung ke sumber daya dari perangkat lain. Nah, lalu selanjutnya itu ada evolusi komputer dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama itu ada dari tahun 1946 sampai 1959. Nah, pada tahun ini tuh komputer generasi pertama. Nah, pada tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Lalu selanjutnya itu ada komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, tahun 1959 ini komponen dasar untuk merancang komputer adalah berteknologi transistor. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibanding tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Lalu biaya pembuatannya juga jauh lebih terjangkau. Nah, komputer ini tuh dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Nah, lalu selanjutnya ada komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Nah, pada generasi ketiga ini Jack Billy menciptakan Integrated Circuit atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Nah, jadi komputer pada generasi ketiga itu menjadi lebih kecil, cepat, dan murah dari generasi sebelumnya, sehingga komputer ini tuh sudah dapat dijangkau oleh kalangan publik. Nah, lalu yang terakhir itu ada komputer generasi keempat. Dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Nah, komputer yang kita gunakan itu berada di komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Nah, perusahaan Intel ini menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.